Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Alpat Spasi Tegal, menyapa sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita perbaharui informasi dinamika politik yang ada di negeri kita ya. Saat ini sudah mulai menghangat, bahkan mungkin memanas tentang perkembangan dinamika Pilpres 2024. Kita tahu bahwa Anies Baswedan kemarin mengadakan jalan santai dengan PKS, kemudian izinnya ditutup menjelang akhir-akhir acara ya. Kemudian kita tahu bahwa di tempat lain juga sebelumnya Anies Baswedan diwawancarai oleh Karni Ilyas. Nah, saya akan coba menelaah dan memahami apa isi dari wawancara tersebut, karena dalam wawancara tersebut Anies Baswedan bisa menjawab semua pertanyaan Karni Ilyas yang disangkut pautkan dengan kebijakan pemerintahan saat ini, pemerintahan pusat ya, yang dinahkodai Pak Joko Widodo. Ada yang menarik bahwa Anies Baswedan ditanya tentang program jalan tol dan lain sebagainya, tentang kereta api dan lain sebagainya ya, kereta listrik ya dan lain sebagainya. Anies Baswedan menjawab dengan lugas bahwasanya dari awal dirinya itu memanfaatkan wawancara-wawancara di media mainstream, di media sosial dan lain sebagainya sebagai pelengkap dari izin-izinnya yang ditutup dan yang dalam tanda kutip dihalangi. Jadi bagi Anies Baswedan tetap menerima dengan legowo dan tetap ada solusi ya. Jadi inilah kelebihan Anies Baswedan, yang mana mungkin kalau kandidat lain atau orang lain itu bisa kecewa dan marah, tapi Anies Baswedan menyikapinya tetap dengan enjoy dan dengan bijak. Anies Baswedan di situ menjawab pertanyaan Karni Ilyas ya. Nanti saya masukkan videonya ya. Jadi ini videonya tanpa suara. Nah, itu adalah acara yang di Karni Ilyas Club, yang presenternya adalah Karni Ilyas langsung. Anies menjawab bahwa jalan tol, program bagus, dan program apapun yang sudah ada dari pemerintahan terdahulu adalah diestafetkan, dilanjutkan dengan melengkapi hal-hal yang sekiranya memang perlu dilengkapi. Adalah apa? Contohnya adalah program jalan tol yang mana bisa dilanjutkan, dan Pak Jokowi juga melanjutkan program presiden sebelumnya. Dan Anies Baswedan di situ memaparkan bahwa jalan tol bagaimana biar yang menikmati itu juga rakyat langsung daerah sekitar jalan tol tersebut. Misalnya adalah dari pembebasan tanah tol tersebut, bagaimana bisa jalan tol itu dinikmati hasilnya seperti rest area dan lain sebagainya itu oleh warga setempat dengan membentuk koperasi lah dan sebagainya ya, bentuknya adalah macam-macam. Disitulah kecerdasan Anies Baswedan, tidak terjebak bahwa saya harus menyingkirkan program orang lain, kemudian menganulir semua kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang terdahulu, karena ini adalah ketakutan bagi kaum sebelah yang menganggap bahwa Anies akan merubah segala kebijakan pemerintah terdahulu. Semangat koalisi perubahan adalah tidak bisa dimakan dengan mentah-mentah bahwa semuanya akan dirubah. Tentunya adalah karena kita punya kemauan idealisme masing-masing, akan tetapi bagaimana tetap suasana kondusif dan itu lebih baik nantinya. Jadi Anies Baswedan tidak gebiak uyah ya, tidak semuanya disingkirkan, tidak. Itu jawaban untuk kekhawatiran pendukung pemerintah ya, dan mungkin pemerintahnya sendiri saat ini, karena saat ini kita tahu semuanya bahwa Anies Baswedan memang luar biasa gerak-geriknya
kita dipertontonkan hal-hal yang kadang-kadang kurang enak bagi kita pendukung Anies Baswedan ya. Tapi ya mereka tetap nanti punya dalil untuk membenarkan langkahnya mereka. Yang jelas surat dadi kotane sing dadi nyatane. Kenyataan memang Anies Baswedan pernah disemprit oleh Bawaslu, yang lain sampai saat ini belum, padahal yang lain masih aktif menjadi pejabat publik, bahkan Anies sudah tidak menjadi pejabat publik. Ya. Kemudian apalagi tentang program-program yang lain, bagaimana Anies tentang pendidikan, tentang luar biasa. Saya yakin jika kita pakai hati bersih, maka apa yang disampaikan Anies Baswedan harus kita terima. Tapi memang hati yang kotor, hati yang hasut pasti akan membencinya. Kita pun diajarkan oleh Nabi kita ya, tidak boleh kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Tapi bagaimana kita harus bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan itu Anies lakukan. Dan bagaimana Anies ditanya tentang kemarin saat apel siaga dan lain sebagainya, kenapa diawali dengan berdoa? Karena semua ajaran agama doa adalah luar biasa, apalagi kita muslim bahwa menganggap bahwa doa adalah senjatanya orang beriman. Maka dalam hal ini Anies Baswedan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Karni Ilyas yang diarahkan tentang bagaimana program pemerintahan saat ini dan bagaimana kelanjutannya. Di situ dijelaskan dengan gamblang banget oleh Anies Baswedan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.